I hit it fast, yeah. I hit it slow, bye by the morning, girl. I gotta go, gotta get ready. Tonight is my show. If you okay, you might help in my show. Gotta be pointers right under my nose. These niggas mad 'cause I got it. Halo semuanya, aku Christina Margaretti. Aku biasanya dipanggil Maria. Kali ini aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Halo semua, perkenalkan nama saya Generikus. Hai, perkenalkan nama saya Arya. Halo, nama saya Paskoli Papahan. Perkenalkan nama saya Mariani Neora. Perkenalkan nama saya Gabriela Edalis Putri. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada 10 Januari 1942 di kota Tarakan. Selanjutnya menduduki Minahasa, Makassar, Balikpapan, Ambon, Pontianak, Banjarmasin, Indramayu, dan Bojonegoro. Hingga pertahanan Belanda di Indonesia dapat dikatakan. Tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Dalam penyerahan kekuasaannya, pihak Belanda diwakili oleh Lejen ter Korten yang disaksikan Gubernur Jenderal Belanda, Thorja van Stekelenburg, kepada Panglima Perang Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, kekuasaan Belanda di Indonesia telah berakhir dan dimulailah kekuasaan Jepang di Indonesia. Kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperialis Belanda bertujuan untuk membebaskan rakyat Indonesia, melainkan ada maksud tertentu. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia sebagai berikut. A. Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. B. Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. C. Kepentingan migrasi. Maksudnya, Jepang memiliki wilayah yang sempit sedangkan jumlah penduduk yang banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Jepang untuk mewujudkan Heiko issue, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang diri Jepang. E. Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keluar perang. Sambutan rakyat Indonesia. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia sebagai berikut. Ada tulisannya di sini. A. Melalui siaran radio dipropagandakan barang-barang buatan Jepang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. B. Radio Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. C. Bendera putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Selain itu, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan berikut. Contohnya lagi di sini. A. Alasannya adanya slogan 3A, Nippon Cahaya, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. B. Tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Sijari yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. C. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. D. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jarabaya. E. Penduduk pribumi diangkat sebagai pengawal administrasi pemerintahan umum. F. Kesengsaraan rakyat akibat imperialisme. 3. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran agar penduduk di Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintahan Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Yang pertama, Tomi Suharden atau Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-25 yang meliputi daerah Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, Asamu Sudan atau Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Tentara ke-16
Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah dengan angkatan atau Dainminankenkantai. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua, meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, berpusat di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau Jawa menjadi yang merupakan pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 berisi ketentuan sebagai berikut. A. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. B. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, namun harus memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. C. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut sebagai berikut. A. Gunshirikan, Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Shikan, Panglima tertinggi dengan pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. B. Gunseikan, Kepala Pemerintahan Militer, yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor Pusat Pemerintahan Militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat 4 bu, semacam departemen, dan ditambah 1 bu lagi sehingga menjadi 5 bu. Adapun 5 bu itu antara lain Somobu, Departemen Dalam Negeri, Saimubu, Departemen Keuangan, Sangyobu, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan dan Urusan Perekonomian, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, dan Shihobu, Departemen Kehakiman. C. Gunseibu, Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, yang meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jepang membentuk Kesatuan Kompetai, Polisi Militer, dan Chosangi-in, Badan Pertimbangan Pusat. Badan ini bertugas untuk mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab berbagai pertanyaan pemerintah tentang masalah politik dan memberikan saran tindakan dan ini bertugas untuk mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab berbagai pertanyaan pemerintah tentang masalah politik dan memberikan saran tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Jepang mulai melakukan berbagai perubahan. Hal ini dimaksud untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghapus segala pengaruh Belanda di masyarakat. Rangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya aturan baru di Indonesia, yaitu UU Nomor 4 yang menyatakan sebagai berikut. A. Hanya bendera Jepang, Hinomaru yang boleh dipasang. B. Sejak tanggal 24 April 1942, pertunjuk waktu kalender sudah harus menggunakan tarik Sumera, tarik Jepang, menggantikan tarik Masehi. Waktu tarik Masehi 1942 sama dengan 2602 Sumera. C. Setiap tahun rakyat Indonesia harus merayakan Hari Raya Tenchosetsu, yaitu hari raya kelahiran Kaisar Hirohito. Perayaan dimulai sejak tahun 1942. D. Saat hari-hari besar yang boleh diperdengarkan hanya lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang ke Indonesia, lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan di Radio Tokyo. Selain itu, pada tanggal 1 April 1942, seluruh rakyat Indonesia menggunakan pembagian waktu oleh Jepang. 4. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Demi kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Su serta Tokubetsushi.
Dengan undang-undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. A. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah. B. Dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tersebut, Jepang membagi wilayah pemerintahan daerah menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. A. Su. Karesidenan. Pemerintah daerah yang tertinggi, dipimpin oleh seorang shogun seperti gubernur. Shogun juga memiliki kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif seperti gubernur di Hindia Belanda. B. Si. Kota Praja, dipimpin oleh seorang Shicho. C. Ken. Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kencho. D. Gun. Kawedanan, dipimpin oleh seorang Guncho. E. Son. Kecamatan, dipimpin oleh seorang Soncho. F. Ku. Desa atau kelurahan, dipimpin oleh seorang Kucho. Pemerintah pendudukan Jepang juga dapat membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah otonomi atau daerah swantara. Daerah ini disebut juga Tokubetsushi atau kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti Su yang berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Misalnya, Kota Batavia sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pemimpinan Tokubetsu Shicho. Pemerintahan Jepang juga membentuk Tonarigumi yang pada masa sekarang dikenal dengan rukun tetangga. Tonarigumi ini digunakan oleh pemerintahan Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat Indonesia. Pembagian wilayah tersebut mencakup seluruh Pulau Jawa dan Madura terkecuali Kochi, Yogyakarta, dan Surakarta. Adapun Jepang sebagai Pulau Jawa dan Madura sebagai 17 Su dan menjalankan pemerintahannya. Shochukan dibantu oleh Shokan Kanbo, Majelis Permusyawaratan Su. Setiap Shokan Kanbo memiliki 3 bu atau bagian sebagai berikut. A. Kaisebu atau bagian ekonomi. B. Keisatsubu, bagian kepolisian. C. Naisebu, bagian pemerintahan umum. Oke, apa lagi?